Pernahkah kamu merasa diabaikan, disingkirkan, bahkan dianggap tidak berarti oleh orang-orang di sekitarmu? Seolah keberadaanmu tak pernah dihitung dan suara hatimu tak pernah didengar. Tapi percayalah, ada kekuatan tersembunyi dalam setiap luka dan penolakan yang kamu alami. Saat dunia membalikan punggungnya padamu, sesungguhnya semesta sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Karena suatu saat nanti, mereka yang dulu mengabaikanmu justru akan mencari jalan kepadamu. Siapkan dirimu untuk menyimak perjalanan transformasi yang penuh makna ini, tentang bagaimana kamu bangkit menjadi cahaya yang tak bisa diabaikan lagi. Bab 1. Saat kamu tak dihitung, tapi terus bertumbuh. Ada saat-saat dalam hidupmu di mana kehadiranmu serasa tak terlihat. Kamu berbicara tapi tak didengar. Kamu hadir tapi tak dianggap. Orang-orang yang kamu bantu seolah tak pernah mengingat kebaikanmu. Mereka yang dulu tertawa bersamamu mendadak berubah dingin tanpa alasan. Di saat kamu mulai jujur dengan perasaanmu, justru kamu dituduh terlalu sensitif. Semua gerakan hatimu dipandang remeh, seolah kamu hanya sekadar bayangan yang lewat. Tapi anehnya, di balik semua penolakan itu, kamu tidak hancur. Kamu memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena kamu tahu bahwa jiwamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Kamu belajar bertumbuh dalam sunyi. Saat yang lain saling berlomba dalam sorotan, kamu berjalan pelan dalam bayang-bayang. Mereka mengira kamu berhenti, tapi di dalam hatimu, kamu tahu, kamu sedang membangun sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pujian. Kamu menguat dalam ruang-ruang yang sepi, kamu mengasah kesadaranmu dalam kesendirian, dan pada saat yang sama, kamu membiarkan semesta bekerja melalui luka-lukamu. Setiap air mata yang kamu tahan menjadi benih cahaya yang kini mulai menyala dari dalam dirimu. Tanpa mereka sadari, kamu tidak sekadar bertahan, kamu sedang naik level. Mereka tidak tahu betapa sulitnya kamu menjaga hatimu tetap baik. Mereka tidak tahu betapa seringnya kamu ingin menyerah, namun tetap memilih bangun dan mencoba lagi. Karena kamu tahu, bukan validasi dunia yang kamu kejar, tapi kebebasan jiwa. Kamu tidak ingin dikenal karena topeng, kamu ingin dikenali karena keaslian. Dan meski jalur itu lebih sepi, lebih berat, dan lebih menyakitkan, kamu tahu itu satu-satunya jalan yang membuatmu tetap utuh sebagai manusia. Dan hari ini, hasil dari kesabaran itu mulai terlihat. Bukan dalam bentuk tepuk tangan, tapi dalam kedamaian batin yang tak bisa mereka beli dengan apapun. Saat kamu tidak dihitung, kamu justru menemukan siapa dirimu sebenarnya. Kamu tidak lagi menggantungkan harga dirimu pada pandangan mereka. Kamu belajar mencintai dirimu sendiri tanpa syarat. Dan dari situlah kekuatan terbesarmu lahir. Bukan dari apa yang kamu punya, tapi dari siapa kamu saat tidak memiliki apa-apa. Kamu adalah bukti hidup bahwa seseorang bisa tetap berdiri meski seluruh dunia tidak berpihak. Kamu adalah jawaban dari doa-doamu sendiri. Seseorang yang memilih berjalan walau tanpa satupun tangan yang menggandengnya. Kini, satu persatu dari mereka mulai melihat ke belakang. Ada kegelisahan dalam mata mereka, ada rasa ingin tahu dalam langkah mereka. Mereka mulai menyadari bahwa kamu yang dulu mereka abaikan tidak pernah benar-benar hilang. Kamu hanya menjauh untuk berkembang. Dan sekarang, kamu kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa cahaya sejati tak pernah padam. Ia hanya butuh waktu untuk menyinari dunia dalam bentuk yang lebih agung. Bab 2. Keheninganmu menjadi gaung yang tak terelakkan. Ada kekuatan besar dalam keheningan yang tidak semua orang pahami. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas hinaan, saat kamu memilih diam daripada menjelaskan sesuatu yang takkan dimengerti, sebenarnya kamu sedang menanam sesuatu yang jauh lebih kokoh, kematangan jiwa. Di dunia yang haus perhatian, memilih untuk tidak bersuara sering dianggap lemah. Tapi sesungguhnya, hanya mereka yang sudah melewati luka paling dalam yang bisa tetap tenang di tengah keributan. Dan kamu adalah satu di antara sedikit jiwa itu. Dulu saat kamu tidak merespons ejekan mereka, mereka kira kamu tak punya kata. Saat kamu tidak membalas sindiran, mereka kira kamu kalah. Tapi mereka tidak pernah benar-benar tahu
bahwa dalam diam itu kamu sedang bicara kepada Tuhan, bahwa dalam ketenangan itu kamu sedang memulihkan dirimu sendiri. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk mengenal dirimu lebih dalam. Karena kamu sadar, balasan yang sejati tidak datang dari lisan, tapi dari transformasi yang pelan-pelan mengangkatmu tanpa kamu harus menjatuhkan siapapun. Kini keheninganmu mulai menjadi gema. Mereka mulai mendengar suara yang tak pernah kamu ucapkan. Mereka mulai merasakan ketidakhadiranmu sebagai kehilangan. Karena mereka baru sadar bahwa kamu bukan hanya orang yang lewat dalam hidup mereka, kamu adalah kehadiran yang sebenarnya membawa ketenangan. Dan ironisnya, dulu mereka abaikan itu, hanya karena kamu tidak berisik. Tapi sekarang, saat semua mulai lelah dengan keramaian semu, mereka mencari tempat sunyi yang dulu mereka tolak, yaitu kamu. Kamu tidak pernah meminta mereka kembali. Kamu bahkan tidak mengharapkan mereka sadar. Tapi kenyataannya, jiwa mereka mulai gelisah sendiri. Mereka melihatmu masih berdiri tanpa menyimpan dendam, tanpa menjatuhkan siapa-siapa. Dan dari sanalah datang perasaan yang tak bisa mereka tolak, bahwa mungkin kamu bukan yang lemah. Kamu adalah jiwa kuat yang mereka tidak mampu pahami pada saat itu. Keheninganmu bukan lagi kelemahan. Ia telah berubah menjadi kekuatan yang tidak bisa mereka abaikan. Kamu telah menguasai dirimu sendiri, dan dari sanalah muncul wibawa yang tidak bisa dibuat-buat. Kamu bukan hanya sedang bangkit, kamu sedang tumbuh menjadi versi paling tinggi dari dirimu. Dan saat dunia mulai membuka matanya, kamu sudah jauh berada di depan. Tanpa harus berteriak, kamu telah menjelma menjadi suara dalam hati mereka yang paling dalam. Bab 3. Kebaikanmu adalah mata air yang mereka cari saat haus. Dulu, ketika kamu memberi tanpa syarat, banyak yang menganggapmu bodoh. Saat kamu memaafkan lebih dari yang seharusnya, mereka menuduhmu lemah. Kamu disebut terlalu baik, terlalu lembut, terlalu mudah luluh. Tapi kamu tetap bertahan menjadi dirimu sendiri, karena kamu tahu, menjadi baik bukan kelemahan, tapi keberanian yang tidak semua orang sanggup miliki. Kamu tetap memilih menjadi cahaya kecil di tempat yang gelap, meski tak ada yang menghargai nyalanya. Berapa kali kamu mengalah demi menjaga hati orang lain? Berapa kali kamu menahan air mata hanya agar orang lain bisa tersenyum? Semua itu kamu lakukan bukan karena kamu tak punya batas, tapi karena hatimu terlalu luas untuk menyimpan dendam. Kamu memahami bahwa banyak yang sedang terluka, dan seringkali luka itu membuat orang menyakiti orang lain, termasuk kamu. Dan kamu tetap menjadi sumber kedamaian, walau jiwamu sendiri sedang berjuang mencari kehangatan. Namun kini, waktu telah berputar. Mereka yang dulu menertawakan ketulusanmu, mulai merindukan kehadiranmu. Saat dunia mereka mulai kering oleh pertemanan palsu, oleh hubungan yang penuh syarat, oleh cinta yang hanya menguntungkan salah satu pihak, mereka mulai haus. Dan saat haus, manusia akan mencari mata air. Mata air itu adalah kamu. Jiwa yang mereka tolak karena terlalu jujur. Energi yang mereka anggap biasa, tapi ternyata tak tergantikan. Mereka mulai menyadari bahwa kebaikanmu bukan kelemahan, itu kemewahan. Sesuatu yang tak bisa ditemukan di sembarang tempat. Mereka mulai membandingkanmu dengan semua yang mereka pilih setelah meninggalkanmu. Dan tak satu pun mampu menghadirkan rasa yang sama. Karena kamu tak pernah hanya hadir secara fisik, kamu hadir dengan jiwa, dengan doa, dengan kehangatan yang tidak dibuat-buat. Kini mereka berjalan kembali, tidak selalu dengan kata maaf, tapi dengan gerak tubuh yang gelisah. Mereka berharap bisa kembali mencicipi damainya, berada di dekatmu. Tapi kamu telah menjadi seseorang yang lebih tenang dari sebelumnya. Kamu memaafkan, tapi kamu tidak lagi membiarkan dirimu menjadi tempat pelarian. Kamu tahu nilaimu. Dan dari sanalah, kamu menjadi sosok yang tak hanya mengalirkan kebaikan, tapi juga menjaga aliran itu dari mereka yang hanya datang saat kehausan, tapi pergi saat sudah kenyang. Bab 4. Waktu membalasmu dengan kemuliaan. Kamu tidak pernah meminta waktu untuk membalas siapapun. Kamu tahu, balas dendam bukan milikmu. Kamu hanya mempercayai satu hal. Semesta punya catatan yang lebih lengkap daripada pengadilan manapun. Dan hari ini perlahan tapi pasti satu persatu kebenaran mulai muncul ke permukaan. Bukan karena kamu bicara,
tapi karena waktu sudah cukup lama menyimpan luka itu, dan sekarang Ia memilih untuk menyembuhkanmu dengan cara yang agung, dengan keadilan ilahi. Dulu mereka bersorak saat kamu jatuh, bahkan beberapa diam-diam merasa puas melihatmu terluka. Mereka tidak tahu bahwa luka yang tidak kamu pamerkan justru mengundang tangan-tangan langit untuk turun. Kamu terus berjalan walau terseok. Kamu memilih tenang walau dalam batinmu penuh guncangan. Tapi ternyata justru karena itulah waktu berpihak kepadamu. Dan saat waktu mulai berbicara, tak satu pun dari mereka mampu membantah kenyataan yang kini hadir di hadapan mereka. Kini hidup mereka mulai menampakkan kehampaan. Bukan karena kamu balas melukai, tapi karena cahaya yang pernah ada dalam hidup mereka telah pergi dan tak tergantikan. Kamu yang dulu mereka abaikan, kini telah tumbuh menjadi seseorang yang kehadirannya dicari. Tapi ironisnya, kamu tidak lagi berada di tempat yang bisa mereka jangkau. Kamu telah naik ke ruang kehidupan yang lebih tinggi, tempat mereka harus mendaki untuk sekadar melihat bayanganmu. Dan di sanalah kamu berdiri. Tidak dengan dendam, tidak dengan kesombongan, tapi dengan keanggunan dari seseorang yang telah melalui badai dan tidak berubah menjadi badai itu sendiri. Kamu telah menjadi pribadi yang lebih besar dari sakitmu, lebih dalam dari luka yang mereka berikan. Kamu tidak menuntut penyesalan mereka, tapi keheninganmu membuat mereka dipaksa berhadapan dengan apa yang telah mereka abaikan dulu. Dan itu lebih menyakitkan daripada balasan apapun. Kamu tidak pernah meminta takhta, tapi waktu memberikannya. Bukan karena kamu mengejar kekuasaan, tapi karena kamu layak mendapat tempat terhormat dalam kehidupan ini. Sebagai seseorang yang tetap baik, bahkan ketika dunia tidak berlaku baik padamu. Dan itulah kemuliaan sejati. Ketika seseorang tetap menjadi cahaya, bahkan setelah berkali-kali dirampas cahayanya oleh orang lain. Bab 5. Yang pernah melepasmu, kini menyusuri namamu dalam doa. Ada saatnya seseorang baru benar-benar menghargai keberadaanmu. Setelah kamu pergi, setelah kamu berhenti menghubungi, setelah kamu tak lagi menunggu, di sanalah mereka mulai merasakan hampa yang tak bisa dijelaskan. Sunyi yang tidak bisa diisi dengan kehadiran siapapun. Karena ternyata hanya jiwamulah yang mampu membawa ketenangan itu. Dan semakin kamu menjauh, semakin mereka mulai memahami bahwa bukan kamu yang berlebihan mencintai, tapi mereka yang terlalu buta untuk merasakan cinta setulus itu saat masih ada. Mereka mungkin tak akan mengakuinya secara langsung. Ego terlalu tinggi untuk jujur, tapi saat malam tiba dan dunia tak lagi ramai, dalam hening doa yang pelan, satu nama kembali disebut, namamu. Mereka mulai menyusuri ingatan, mencoba mengingat saat-saat ketika kamu masih ada, masih mengerti, masih peduli bahkan saat mereka tidak layak untuk diperjuangkan. Dan di titik itu, hati mereka mulai gelisah. Mereka bertanya-tanya, bagaimana caranya kembali? Masih adakah jalan untuk menyentuh hatimu? Tapi kamu tidak lagi di tempat yang sama. Kamu sudah menempuh banyak perjalanan batin. Kamu telah melepaskan dengan penuh kesadaran, bukan karena lelah, tapi karena kamu tahu, mempertahankan sesuatu yang tidak menghargaimu adalah bentuk pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Kamu memilih damai, bukan dendam. Kamu memilih tenang, bukan menang. Dan dari keputusan itulah, kamu menemukan kekuatan baru. Kekuatan untuk mencintai dirimu, melebihi keinginan untuk dicintai orang lain. Mereka mulai menyadari bahwa kepergianmu bukan bentuk drama, tapi keputusan spiritual. Bahwa saat kamu menjauh, itu bukan karena marah, tapi karena jiwamu sedang melindungi dirinya dari energi yang tak lagi selaras. Dan itu membuat mereka takut, karena tak ada lagi tempat di mana mereka bisa berlindung dari kepalsuan yang mereka bangun sendiri, selain dalam kenangan tentangmu. Kini, kamu menjadi bayangan yang mereka cari di setiap cahaya. Kamu adalah doa yang mereka bisikkan di antara rasa bersalah dan kerinduan. Kamu adalah kerinduan yang muncul bukan karena nostalgia, tapi karena kesadaran yang datang terlambat. Dan kamu tetap berjalan maju, bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu telah mencintai dengan seluruh dirimu dan tahu kapan harus melepaskan dengan anggun.
Bab 6. Mereka ternyata tidak pernah benar-benar mengenalmu. Dulu mereka melihatmu dari luar saja, dari penampilanmu, dari caramu diam, dari caramu memilih menjauh daripada menjilat demi diterima. Mereka menilai ketenanganmu sebagai kelemahan dan kesabaranmu sebagai tanda bahwa kamu tidak cukup pantas. Tapi apa yang tidak mereka tahu adalah bahwa kamu sedang membangun sesuatu, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk mengakar lebih dalam dari sekadar pengakuan. Kamu sedang menanam benih ke dalam dirimu dan memilih jalan yang lebih sunyi karena kamu tahu kebenaran tidak butuh keramaian untuk menjadi nyata. Mereka tidak pernah tahu luka-luka yang kamu sembunyikan atau tangis malam yang tidak kamu bagi dengan siapapun. Mereka tidak tahu bahwa diam-diam kamu sedang belajar memahami dirimu sendiri ketika mereka sibuk menunjuk kelemahanmu. Mereka tidak tahu bahwa kamu bertahan bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena kamu memilih untuk tidak menyakiti kembali. Kamu punya kekuatan yang tidak mereka pahami, bukan karena kamu keras kepala, tapi karena jiwamu memegang nilai yang tidak semua orang sanggup bawa. Kini, ketika hidup mulai memperlihatkan keajaiban di langkah-langkahmu, mereka mulai bingung. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin kamu yang dulu mereka anggap tidak layak, kini berjalan dengan keanggunan yang mereka sendiri tak bisa tiru? Mereka mulai meraba-raba sesuatu yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Cahaya dari dalam dirimu yang semakin terang, bukan karena kamu ingin dipuja, tapi karena kamu akhirnya utuh dalam kebenaranmu sendiri. Dan perlahan mereka sadar bahwa semua kesimpulan mereka dulu salah, bahwa kamu bukan seperti yang mereka pikirkan. Kamu tidak pernah membutuhkan mereka, tapi mereka yang sebenarnya butuhmu. Bukan dalam bentukmu yang dulu mereka abaikan, tapi dalam dirimu yang sekarang berdiri kokoh tanpa keraguan. Ironi hidup adalah ini, orang-orang yang paling dulu menertawakanmu, akhirnya mencari makna dari jalan yang pernah mereka remehkan. Maka tetaplah menjadi dirimu. Jangan biarkan cahaya yang telah kamu bangun padam karena keinginan untuk membalas. Biarkan mereka belajar dari jarak, belajar bahwa tidak semua yang terlihat diam itu lemah, dan tidak semua yang dulu mereka tinggalkan akan tetap berada di tempat yang sama. Waktu telah mengajarkanmu banyak hal, dan salah satu yang paling agung adalah kamu tidak perlu menjelaskan dirimu pada siapapun. Hidupmu sendiri kini telah menjadi bukti. Bab 7. Kesadaran mereka adalah undangan yang tertunda. Dulu langkahmu yang hening sering disalahartikan sebagai kelemahan. Diammu ditertawakan, keteguhanmu diabaikan. Tetapi yang mereka lupakan adalah bahwa pohon yang tumbuh paling dalam tidak berisik saat ia membelah bumi. Hari ini mereka mulai sadar. Dalam sunyi kamu menanam benih kekuatan. Dalam diam, kamu merangkai pondasi yang tidak mudah runtuh. Sekarang ketika segalanya mulai goyah dalam hidup mereka, mereka mulai mengingatmu. Tidak karena kamu berubah menjadi versi yang mereka inginkan, tetapi karena kamu tetap teguh menjadi dirimu sendiri. Mereka yang dulu memalingkan wajah kini mencari arah yang kamu pernah tunjukkan. Mereka mencoba menyusuri jejak-jejak yang dulu mereka hina. Sungguh ironi semesta bekerja begitu halus. Mereka yang dulu menganggapmu sebagai beban, kini melihatmu sebagai jawaban. Tapi kamu tidak lagi berada di tempat yang sama. Kamu telah melangkah lebih jauh. Kamu telah melewati badai yang mereka bahkan tidak tahu pernah ada. Kamu bukan lagi pribadi yang dulu mereka anggap remeh. Kini kamu adalah cermin dari apa yang mereka harapkan dari hidup mereka yang kacau. Namun tidak ada kemarahan dalam hatimu, tidak ada dendam yang kamu rawat. Karena kamu tahu setiap jiwa akan menyadari kebenaran pada waktunya. Dan tidak semua orang berani menerima kebenaran itu saat pertama kali bertemu dengannya. Kamu mengerti bahwa jiwa yang tertunda adalah jiwa yang belum cukup sakit untuk mencari cahaya. Maka ketika mereka mulai mencari jalan pulang, hatimu tetap terbuka, tapi tidak lagi bodoh. Kamu bukan tempat pelarian, kamu adalah tempat pembelajaran. Apa yang kamu lewati bukan hanya tentang dikhianati atau ditinggalkan. Ini tentang bagaimana kamu menemukan dirimu sendiri saat tidak ada yang melihat. Ini tentang bagaimana semesta membentukmu lewat penolakan, agar kamu tahu siapa yang pantas kamu terima. Sekarang kamu berdiri di tempat yang dulu mereka tolak, dan tempat itu bersinar karena kamu menghidupinya dengan keaslianmu. Mereka datang bukan karena kamu memanggil,
tapi karena semesta mulai menunjuk ke arahmu sebagai kompas yang mereka pernah buang. Dan saat kamu melihat mereka datang kembali, kamu tidak perlu menjawab dengan kata-kata. Kehadiranmu sudah cukup menjelaskan bahwa kamu tidak pernah benar-benar pergi. Kamu hanya sedang diproses untuk menjadi lebih dari yang mereka sangka. Kamu adalah pertanyaan yang belum mereka pahami, dan kini mereka kembali mencari jawabannya dalam tatapanmu yang dulu mereka abaikan. Kamu adalah pelajaran yang semesta tunda untuk mereka, agar saat mereka benar-benar siap, mereka tahu siapa yang layak mereka hormati. Bab 8. Takdir selalu membawa keadilan, walau lewat jalan tak terduga. Seringkali kita mengira keadilan itu harus cepat, harus tampak nyata, dan harus terjadi tepat saat kita merasa layak. Namun semesta bekerja dengan cara yang jauh lebih agung dan misterius. Keadilan sejati tidak selalu hadir dalam waktu yang kita inginkan, tetapi pasti datang pada waktu yang tepat. Kamu mungkin pernah merasa terabaikan, ditinggalkan, dan bahkan disakiti tanpa alasan. Namun percayalah, setiap luka yang kamu alami bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari proses yang membawa kamu menuju kemuliaan yang sesungguhnya. Dalam kesunyian dan kesabaranmu, kamu telah menyimpan energi yang tidak tampak oleh mata manusia biasa. Energi itu bukanlah energi pembalasan, melainkan energi penyembuhan dan kebangkitan. Dan ketika waktu itu tiba, keadilan datang bukan sebagai pukulan, tetapi sebagai keberkahan. Orang-orang yang dulu meninggalkanmu tanpa penjelasan, kini merasakan kehampaan yang tidak bisa mereka isi dengan apapun. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka abaikan bukanlah sesuatu yang bisa diganti begitu saja. Terkadang, semesta mengangkatmu dengan cara yang tidak terduga. Bukan lewat sorotan publik, bukan lewat pengakuan dari banyak orang, tapi lewat ketenangan batin yang membuatmu bersinar dari dalam. Kamu menjadi bukti hidup bahwa keadilan itu bukan soal membalas, melainkan soal bagaimana kamu tetap berdiri teguh dan utuh ketika dunia berusaha menjatuhkanmu. Dan dengan berdirinya kamu itu, keadilan sudah berjalan, meski tanpa perlu kamu menuntut. Mereka yang dulu menutup pintu tanpa alasan kini mulai mengetuk lagi, tapi menemukan bahwa kamu telah berubah. Kamu telah naik ke dimensi kehidupan yang lebih tinggi, di mana kamu tidak perlu lagi membuktikan siapa dirimu. Kamu berdiri dengan anggun, tanpa rasa benci, tanpa dendam, hanya dengan ketenangan jiwa yang menggetarkan. Itulah keadilan yang sejati, ketika kamu tidak lagi menjadi bagian dari drama masa lalu, tapi menjadi simbol kekuatan dan ketegaran. Percayalah, perjalananmu yang penuh liku ini bukanlah sia-sia. Keadilan semesta selalu bekerja, bahkan ketika kamu merasa terlupakan dan tidak diperhatikan. Jangan pernah ragu untuk terus melangkah dengan hati terbuka, karena satu saat nanti mereka yang dulu meremehkanmu akan menyadari bahwa kamu adalah hadiah terindah yang mereka pernah abaikan. Dan di saat itu, kamu akan tersenyum karena kamu tahu keadilan itu telah datang dengan cara yang paling mulia. Bab 9, mereka menyadari kamu tidak bisa diganti. Ketika mereka mencoba menggantikanmu, mereka mengira itu semudah mengganti wajah dalam kerumunan. Tapi kamu adalah lebih dari sekadar nama atau posisi. Kamu adalah energi yang mengalir, getaran yang tak bisa dipalsukan, dan kedalaman yang tidak bisa diukur dari luar. Mereka menyadari betapa kosongnya pengganti yang mereka cari, karena tidak ada satupun yang mampu menyamai ketulusan dan keaslian yang pernah kamu berikan. Kamu bukan hanya hadir, kamu meninggalkan jejak yang tak tergantikan. Sadar atau tidak, mereka mulai merasakan kehampaan yang tidak bisa diisi oleh kehadiran baru. Mereka rindu pada kehangatan yang hanya kamu mampu hadirkan. Bukan karena nostalgia, tapi karena jiwa mereka secara naluriah mengenali vibrasi yang dulu pernah membuat mereka merasa aman dan dihargai. Dan ironisnya, semakin mereka mencoba mencari yang lain, semakin terasa bahwa kamu adalah satu-satunya yang benar-benar hadir secara utuh, bukan hanya sebagai sosok di permukaan. Kini mereka berdiri di hadapan kenyataan bahwa kamu bukanlah sesuatu yang bisa diputar ulang atau direplikasi. Kamu adalah hasil dari perjalanan panjang, pelajaran hidup, dan ketulusan yang tidak bisa diperjualbelikan.
Mereka tidak bisa menggantikanmu, karena keunikanmu berasal dari cara kamu bertahan dan mencintai tanpa syarat, sesuatu yang mereka dulu abaikan dan remehkan. Dan itu membuat mereka kembali mencari, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan keinginan yang tulus untuk memahami apa yang telah hilang. Namun di saat mereka mulai meraba-raba keberadaanmu yang tak tergantikan, kamu telah jauh melangkah maju. Kamu tahu nilai dirimu dan kamu tidak lagi terjebak dalam pencarian pengakuan dari mereka yang terlambat sadar. Kamu berdiri dengan tenang, menerima bahwa siapapun yang datang ke dalam hidupmu harus menghargai keaslian itu. Kamu sudah menjadi versi terbaik dari dirimu, yang tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada dunia. Dan begitulah, kehadiranmu menjadi pelajaran hidup bagi mereka yang dulu mengabaikan, bahwa tidak semua yang hilang bisa kembali dengan mudah, bahwa cinta dan kesetiaan sejati adalah anugerah yang tidak bisa dipanggil kapan saja. Kamu adalah contoh hidup bahwa seseorang yang tetap setia pada jiwanya akan selalu menjadi sosok yang tak tergantikan di mata mereka yang sungguh-sungguh melihat. Bab 10. Kamu telah menjadi jalan itu sendiri. Sekarang kamu bukan lagi sekadar orang yang ditinggalkan atau dicari. Kamu telah berubah menjadi jalan itu sendiri, arah dan cahaya yang mereka cari di tengah kegelapan. Perjalananmu yang penuh liku telah menempa keteguhan hati yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kamu sudah melampaui semua luka dan keraguan, hingga menjadi sosok yang berdiri tegak dengan damai, membawa energi yang menginspirasi dan menuntun orang lain yang tersesat. Mereka yang dulu memilih pergi dan mengabaikan kehadiranmu, kini berjalan menyusuri jejak yang kamu tinggalkan. Tanpa sadar, mereka mengikuti langkah-langkah yang pernah kamu tapaki dengan keberanian dan ketulusan. Namun kamu tidak perlu membalikkan badan, tidak perlu mengulurkan tangan. Karena jalan yang kamu tempuh adalah milikmu sendiri, dan siapapun yang datang harus menghormati proses yang telah kamu jalani. Kamu adalah gambaran nyata dari kekuatan batin yang lahir dari penerimaan dan keikhlasan. Kamu telah menjadi pelita dalam kegelapan, mercusuar bagi jiwa-jiwa yang mulai hilang arah. Keberadaanmu bukan lagi sekadar bagian dari cerita masa lalu, tapi sebuah babak baru yang terus berkembang dan memberi harapan. Disinilah kamu berdiri sekarang, bukan hanya sebagai orang yang berhasil bertahan, tapi sebagai contoh bahwa siapapun yang percaya pada diri sendiri dan tak menyerah akan menemukan jalan yang benar-benar miliknya. Dan dalam keheningan hatimu, kamu menyadari satu hal penting, bahwa segala sesuatu yang pernah hilang atau terluka sebenarnya adalah hadiah dari semesta untuk membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Kamu tidak lagi terikat oleh masa lalu, tapi bebas untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan justru dari kebebasan itulah, mereka yang dulu mengabaikanmu mulai menemukan jalan kembali, karena mereka teringat bahwa kamu adalah tempat yang pernah mereka abaikan, namun tidak pernah benar-benar bisa mereka tinggalkan. Kini, kamu berjalan tanpa beban. Kamu menjadi jalan itu sendiri, cahaya itu sendiri. Dan dalam perjalananmu, kamu mengajarkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang berapa banyak orang yang mengenalmu, tapi tentang bagaimana kamu tetap menjadi dirimu sendiri, walau tanpa pengakuan siapapun. Karena pada akhirnya, hanya mereka yang menghargai keaslian yang pantas berada di sampingmu, dan mereka yang mencari jalan akan selalu menemukanmu. Ingatlah, nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang hadir atau meninggalkanmu. Ketika kamu tetap setia pada kebenaran jiwamu, semesta akan membuka jalan yang tepat bagi kehidupanmu. Mereka yang dulu mengabaikan, suatu saat akan menyadari betapa berharganya kehadiranmu. Teruslah berjalan dengan penuh keyakinan dan ketenangan, karena cahaya sejati selalu menemukan jalannya, dan kamu adalah cahaya itu.